masih di program Ruang Inspirasi, karena setiap orang adalah inspirasi. Nah, masih dengan Mas Tri Wahyudi, ini owner dari Suara Lampung ya. Mas Tri, kita tadi sudah ini ya ngobrol-ngobrol tentang roadshow jurnalistik ya. Nah, sejauh mana sih maksudnya roadshow jurnalistik ini ngapain aja dan di mana aja sebenarnya itu? Maksudnya kegiatan-kegiatan roadshow jurnalistiknya itu? Ya, walaupun program baik gitu kan, programnya sudah jalan sangat bagus gitu kan, tapi memang sejujurnya niat awalnya tidak semulia itu. Niat awalnya waktu itu kan sulitan, wah ini kan duitnya dari mana? Iya. Per tahun harus hidup. Hanya coba sih saya ngobrol sama kepala sekolah, pas saya tawarkan program ini tanggapannya bagaimana gitu kan. Awalnya sungguh saya tidak bisa bukan orang yang mulia gitu kan, saya hanya nyari duit pada awalnya gitu, tapi dalam proses perjalanannya ternyata ini jadi wadah untuk saya. Ternyata malah diterima gitu ya, Iya. dengan kegiatan positif malahan ya gitu. Dia bisa juga awalnya ini ragu, saya media kecil, apa sama sekolah diterima, apa dianggap pada waktu itu. Tapi ternyata saya tawarkan ke kepala sekolah, Pak, gimana saya punya program namanya seminar pengenalan jurnalistik Pak kepala sekolah. Apa itu? Ya nanti kita kumpulin anak-anak di sekolah Bapak yang berprestasi, yang punya minat terhadap jurnalistik. Nanti kita adakan seminar untuk mengenal profesi jurnalistik. Ini profesi jurnalis ini begini, kerjanya ini. Terus yang profesinya ini nanti kita kasih motivasi di sini. Ada namanya segmen motivasi. Kemudian ada segmen pengenalan jurnalistiknya. Nanti ada pelatihan tentang Bagaimana membuat berita gitu ya. Bagaimana seorang jurnalis bekerja. Jadi tiga ini Pak yang tawarin, kenapa? Terus untung kami apa kalau dapat itu Pak? Udah Pak, Bapak pasti dapat untung. Kenapa? Karena walaupun anak itu nanti nggak bisa jadi wartawan, paling kami punya mental wartawan. Mental wartawan itu kan selalu pengen di depan, selalu berani, selalu ingin tahu, selalu ingin memberi untuk orang lain. Kita mental wartawan gitu. Kami ini walaupun nggak punya duit Pak, di kantong kami 10.000, kami ini gaya banget, saya bilang gitu kan. Tidak bakalan kami mau minta duit kalau walaupun di kantong cuma 10.000, saya nggak minta duit Pak gitu. Karena kami memang buat profesinya nggak pernah cukup dengan uang gitu kan. Pokoknya manis-manis gula. Tapi memang saya nggak pernah minta duit loh. Selama profesi saya jadi bolos, saya nyaris nggak pernah minta uang. Karena dalam profesi itu, nih dulu zaman susah. Mundur dikit ya. Ini motivasi juga buat teman-teman wartawan luar, semua wartawan harus ngadepin susah gitu kan. Jangan masa susah nih, media kita media online baru buka, PT-nya udah kayaknya udah direktur ditulis gitu kan pada waktu itu. Cuman yang nggak bisa gitu kan. Dulu saya hidup di Lampung Pos, saya gagah pakai merek Lampung Pos gede banget di sini. Orang lihat merek saya udah takut gitu kan. Terus sekarang dulu pakai Lampung Express juga sama, pakai merek. Jadi saya seperti ikan kecil di kolam besar gitu. Iya. Ya walaupun kolamnya besar, cuman ikannya nggak kelihatan. Gitu. Nah sekarang saya mencoba untuk jadi ikan besar di kolam kecil. Kolamnya kecil, kok ikannya cuma kita doang gitu kan. Jadi kan jadi ikan paling gede gitu kan. Iya. Jadi hari ini saya harus membesarkan kolam saya gitu kan. Maksudnya harus kayak gitu kan, ditolak. Ya tapi gini, saya dulu pernah sampai saya kalkulasi betul Mas. Saya ini punya teman, saya sampai hitung kepala sekolah berapa teman saya, kepala SD, kepala sekolah SMP berapa, kepala sekolah SMA berapa, terus anggota dewan berapa, orang kaya berapa gitu kan. Saya ingat pada itu saya hitung, saya kalkulasi, terus saya bagi dalam jumlah hari 1 bulan. Jadi saya dalam 1 hari saya harus ketemu 10 orang pada waktu itu. Jadi saya punya teman sekitar mungkin ya kalau 10 kali 30 berarti sekitar 300 orang ada di handphone saya, teman saya. Setiap hari saya kerjanya cuma silaturahmi. Pengen gaji nggak ada, punya media sendiri, punya PT sendiri, siapa yang mau gaji? Kita sendirilah yang harus gaji diri kita sendiri gitu, kita direkturnya gitu kan. Akhirnya kita niatnya lillahi ta'ala, keluar rumah nyari rezeki ya Allah. Kemudian kalau nggak ada rezeki saya, ada rezeki anak saya gitu. Keluar dari rumah, Assalamualaikum Pak, sehat, apa kabar, baik Pak, ya gitu selalu pokoknya saya berpikir gini, yang penting saya ngeluarin yang positif dari diri saya.
saya ngeluarin positif, omongan saya positif, pikiran saya positif, hati saya positif, niat saya positif, mental saya positif. Setiap hari saya berpikir jadi pribadi yang paling positif gitu. Pokoknya nggak ada di hati saya tuh sudah nggak ada niat negatif lagi. Pokoknya apapun balasan dari dia, saya akan serap dengan sikap yang paling positif pada waktu itu. Iya banyak, ada yang kamu nih kenapa sendiri udah pergi sana? Ada Jadi yang ada penolakan, banyak ya. Ada yang bapaknya nggak ada pak, lagi pergi. Udah itu awal-awal kan, terus gimana? Udah saya ini nggak butuh wartawan. Ya udah ada wartawan sama Lampung Pos sama ini gede-gede, kamu ini nggak ya ada. Tapi yang baik juga banyak, yang baik. Silakan Mas Tri datang, ada apa yang bisa saya bantu? Saya ini wartawan Pak, tugasnya meliput berita. Apa ada yang positif dari stasiun Bapak Budin sehingga saya bisa buat berita yang bagus gitu kan? Apa ya Mas Tri? Kalau dia nggak punya kegiatan, saya berkegiatan. Cuma kalau kita berkegiatan Pak, seminar jurnalistik misalnya, terus kita buat ini Pak, edukasi ini, kan saya jadi konsultan Pak gitu. Oh boleh Mas Tri. Nah di situ saya dapat, di situ pandangan dia tentang seorang jurnalis, begitu pula Bapak nggak minta duit atau Bapak nggak butuh ongkos gitu kan? Ya butuh Pak, cuma kalau saya mah berusaha saya kerja dulu. Kalau saya sudah buat berita untuk Bapak, baru saya menerima imbalan dari Bapak berdasarkan karya yang saya tulis gitu. Dikasih duit pada waktu itu kan pada butuh banget, tapi itu gaya tadi 50.000 ongkos. Saya belum kerja, saya belum harus berita untuk Bapak, terus Bapak kasih uang saya untuk angkat transport, bukan hak saya Pak, saya bilang itu. Ya udah maksa, saya buat berita buat Bapak ya. Ya udah ini bawa uangnya, kamu buat berita saya tunggu. Saya pulang saya buat berita satu, akhirnya punya, akhirnya saya baru waktu terkenal dengan seperti itu gitu kan. Bahwa saya begitu ya selalu saya selama jalan selama 3 tahun itu Mas. Ya dari 10 orang itu kalau lagi apes nih paling 3 orang yang ngasih uang 50.000, yang 7 orang ya dengan segala penolakannya. Tapi disitulah saya mulai terlatih kebanting-bantingan tiap hari itu terlatih gitu kan. Kalau lagi mujur 5 orang yang ngasih duit agak banyak dapat gitu kan, dia kasih 100 kali 5 500 alhamdulillah gitu kan. Jadi disitulah akhirnya saya buat program itu, masuk ke desa, masuk ke sekolah gitu kan. Di situ saya memotivasi, di situ saya menemukan konsep hidup. Ternyata hidup ini begini ya, ternyata hidup ini yang penting berjuang aja Tri, hasil pekerjaan Allah. Tadinya saya berorientasi kalau saya kerja pasti saya dapat hasil, ternyata enggak Tri, kerja itu kewajiban, rezeki itu gift-nya gitu kan. Jadi nggak ada korelasinya antara usahamu dengan hadiahmu gitu kan. Karena usaha itu bagianmu, hadiah itu bagian Tuhan gitu kan. Bisa jadi kamu kerja sedikit dikasih hadiah banyak, bisa jadi kamu kerja banyak dikasih hadiah sedikit. Kamu nggak bisa protes soal itu, memang bukan bagianmu gitu kan. Tugasmu cuma usaha, karena kalau kamu sudah usaha pasti dapat gift-nya, besar atau kecil. Ketika kamu nggak usaha, nggak ada gift itu gitu kan. Betul. Jadi itu yang saya dapat satu contoh. Terus gimana cara ngembangin lagi media? Akhirnya lahirlah itu motivasi jurnalistik, ngembangin. Jadi ternyata kamu cuma jadi wartawan bikin berita aja sama nih gitu kan. Akhirnya bikin apa Tri? Bikin jaringan, biro-biro daerah dibangun gitu kan. Walaupun cuma dapat 100.000, 200.000 di awal-awal, yang penting kan ada kontribusi, ada dasar gitu kan. Mulailah biro daerah dikembangin, terus habis itu buat program-program. Maksudnya kalau berita pasti ada berita yang namanya berita peristiwa, kemudian kita ada berita, kita bikin kegiatannya, kita bikin beritanya, sampai akhirnya lahirlah namanya SLTV. Hari ini kan bagian dari pengembangan program itu. Betul. Jadi dari apa namanya, dari seminar jurnalistik itu saya melahirkan beberapa program-program baru untuk memenuhi kebutuhannya klien-klien ini. Klien-klien ini punya kebutuhan toh. Kita harus jadi solusi untuk mereka. Tri, saya butuh ini, kamu bisa nggak begini Tri? Kamu buat ini bisa nggak Tri? Saya maunya ini Tri. Bisa Pak, Anda selalu bilang bisa, nggak ada kata nggak bisa. Nanti masalah mikirnya apa? Jadi untuk
perkembangan dari klien-kliennya Mas Tri ini kan sekarang ini kan banyak berita-berita maksudnya dalam bentuk gambar atau video ya maksudnya. Nah untuk itulah nih kasih ya. tahu sebetulnya gini, munculnya streaming itu gini, pakai TV analog mahal. Oh iya betul. Jelas itu budgeting. Bayarnya ya tinggi ya. Pertama budgeting tinggi, kemudian mereka nggak banyak. Jadi kalau kita mau ngajak mereka 10 orang nyuruh, misalnya kita anggaplah yang gampang TVRI, hari Senin jadwalnya, dia sudah di sekolah sana. Jadi si ini nih mau minta diliput TVRI harus nunggu dia selesai ngeliput 4 sekolah dulu baru bisa. Iya. Jadi pertama mahal, kedua keterbatasan sarana yang ada. Jadi itu membuat waktu itu gambar bergerak dan media visual itu menjadi primadona tapi sulit didapat. Akhirnya muncullah jalan tengah. Lahirlah streaming TV, sebuah media online dengan kualitas TV, bahkan beberapa lebih dari TV hari ini. Kemudian setelah itu dengan kecepatan. TV itu kan harus nunggu redaksinya, harus ini. Lama ya prosesnya. Hari ini munculnya bisa besok gitu kan, atau lusa. Nah, streaming ini dia visualnya sama, tapi motong mangkas waktunya. Dia lebih cepat, lebih bagus dari TV, lebih cepat dari TV. Ya, bayangkan itu sebenarnya yang di awal kan melahirkan solusi itu. Nah, tapi kan kanal udah ada gitu kan. Betul. Akhirnya pakailah namanya YouTube. Pakailah kanal namanya internet, jaring internet. Ternyata didukung juga oleh kemajuan teknologi yang mulai pakai Android dan sebagainya. Sehingga itu lebih supportnya lebih bagus. Apalagi sekarang siapa yang nggak punya HP ya zaman sekarang ya istilahnya seperti itu. Jadi itulah sebetulnya awal akhirnya streaming. Streaming itu ada sebenarnya solusi yang mengambil jalan tengah di antara kesulitan teman-teman untuk menemukan media-media yang visual tadi. Akhirnya lahir. Kita juga ikut kalau teman-teman sudah pakai streaming semua, kita masih pakai online biasa. Online berita, ya ketinggalan. Betul. Sebenarnya keabadian itu milik siapapun yang berubah gitu kan. Siapa yang tidak mengikuti perkembangan zaman, maka dia akan tertinggal zaman gitu kan. Pilihannya kan jelas. Kalau kamu mau konsisten di tempatmu, maka kamu akan menjadi sejarah yang mahal. Tapi kalau kamu berubah, kamu akan jadi masa depan yang cemerlang. Kamu akan jadi sejarah yang mahal atau jadi masa depan yang cemerlang. Kan cuma pilihan. Betul. Dan kita mengambil pilihan itu. Kita mau jadi masa depan yang cemerlang, sekaligus menjadi sejarah yang mahal dengan sejarah kita. Oke Mas Tri, kita akan lanjut lagi keseruan atau perbincangan kita tadi tentang streaming TV ya, SLTV ini. Oke pemirsa, kita akan lanjut lagi obrolan kita dengan narasumber kita yang pastinya seru. Masih di program Ruang Inspirasi. Jangan kemana-mana.